Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taslih TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh beberapa sahabat tentang amalan apa atau hal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya hanya dengan beberapa patah kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah husnul khuluq, atau berbudi pekerti, atau berakhlak yang mulia. Tentu ini menjadi sebuah hadis atau nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan coba untuk kita dalami kandungan yang tersirat di dalamnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, tentu kita mendapati di sini bahwasanya di antara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jawami'ul kalim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali atau sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang ringkas, namun sangat syarat dengan nasihat, sangat syarat dengan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, meskipun hanya dengan beberapa kalimat saja. Kemudian yang kedua, saat kita melihat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, maka ini menunjukkan ada rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak yang mulia. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya rahasia diucapkannya atau dinasihatkannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takwa dan akhlak yang mulia, bahwasanya hendaknya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam kalimat takwa. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, dan lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya personal, yang berguna untuk diri kita. Tetapi jangan lupa untuk kemudian kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia yang terkandung dalam husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Hadis yang lain yang menjelaskan lebih lanjut rahasia digabungkannya antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia adalah hadis yang juga diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah kesempatan bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang pelit, siapa orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham wala mata. Bahwasanya orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang sepeser pun, maka itu adalah orang yang bangkrut. Tentu hadirin rahmati Allah, jika kita mendefinisikan kebangkrutan dengan ketidakpunyaan harta, ketidakpunyaan uang, maka tentu benar apabila ditimbang dalam kacamata duniawi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan sebuah kebangkrutan, ingin memberikan pelajaran. Ada kebangkrutan atau kepailitan yang lebih bahaya yang harus dihindari oleh setiap muslim. Rasulullah kemudian dalam lanjutan hadisnya mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin ya'ti wa qad syatama hadha ya'ti wa qadhafa hadha ya'ti wa safaka dama hadha
ya'ti wa akala mala hadza, ya'ti wa daraba hadza. Bahwasanya orang yang pailit atau orang yang bangkrut, dan kebangkrutan ini harus benar-benar kita jauhi, sebab ini adalah kebangkrutan yang sangat berbahaya bagi setiap muslim, yaitu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang dengan segala pahalanya, dia datang dengan pahala salatnya, maka mungkin berarti bisa jadi di dunia dia adalah seorang ahli salat. Salat-salat sunnah adalah menjadi rutinitasnya. Dia adalah ahli puasa. Puasa-puasa sunnah tidak pernah terlewat bagi dirinya. Dan juga mungkin dia juga adalah orang yang ahli sedekah, ahli zakat. Tetapi ternyata di dunia dia juga ternyata pernah menjatuhkan kehormatan orang lain, maupun itu dengan mencaci maki, menuduh, memfitnah, atau bahkan memukul orang, atau bahkan menumpahkan darah orang lain, yang kemudian dalam lanjutan hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan orang yang demikian, kawan-kawan yang dirahmati Allah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang demikian, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dahulu pernah dizolimi oleh orang si ahli ibadah, sekaligus dia pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan orang lain, orang tersebut didatangi oleh orang-orang yang pernah ia zolimi, kemudian pahala yang ia bawa akan diberikan kepada orang yang pernah ia zolimi, sedikit demi sedikit, sampai kemudian habis, fa in faniyat hasanatuhu. Dan apabila kebaikan atau pahalanya habis sebelum selesai pertanggungjawaban kezaliman yang pernah ia lakukan, apa kata Rasulullah SAW? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Bahwasanya yang demikian saat sudah habis kebaikan-kebaikan dan pahalanya, maka orang-orang tersebut, orang-orang yang pernah ia zalimi, diambil keburukannya, diambil dosanya, kemudian diberikan kepada orang si ahli ibadah yang juga pernah melakukan kezaliman, sehingga kemudian ia menjadi pailit. Yang tadinya memiliki pahala yang sangat banyak, tetapi kemudian habis pahalanya, malah kemudian bertambah dosanya, dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia datang atau masuk ke dalam surga. Maka hadirin rahmati Allah, penting bagi kita untuk selain kita menjaga hubungan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan lain-lainnya, tetapi kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dengan memperbaiki hubungan sosial kita, sehingga kita bisa menjaga amalan-amalan, pahala-pahala ibadah kita yang selama ini kita tabung untuk kebaikan akhirat kita. Hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi diri saya dan juga para pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV